Oke, selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Kali ini saya akan menganalisis saham emiten jalan tol milik grup Astra, yaitu ACST. Rasanya sudah cukup lama ya saya tidak mengunggah video di channel YouTube saya. Ya, selain karena banyak kesibukan akhir-akhir ini, sebab lain adalah karena wabah COVID-19 memang cukup menyita perhatian. Karena beberapa kerabat dekat juga terjangkit wabah tersebut. Pengalaman saya terpapar virus memang sangat merepotkan. Tidak hanya secara finansial tapi juga secara psikologi. Karena kita dilanda kecemasan, kekhawatiran, dan itu sangat menguras energi. Di samping juga bahwa pengeluaran-pengeluaran menjadi semakin bertambah di tengah-tengah kondisi ekonomi secara makro di Indonesia yang memang kurang baik. Pendapat saya pribadi adalah bahwa lambat laun suatu saat kita tidak akan terhindar dari bersentuhan dengan virus ini. Tetapi saya percaya bahwa semakin banyak orang yang mendapat vaksin, maka herd immunity itu pasti akan terbentuk. Sebagaimana yang kita lihat di Amerika maupun di Eropa. Di Amerika, Joe Biden sudah mendeklarasikan bahwa Amerika bebas COVID-19 saat perayaan kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli 2021 yang lalu. 245 years ago, we declared our independence from a distant king. Today, we are closer than ever to declaring our independence from a deadly virus. Di Eropa, Piala Eropa yang baru-baru ini digelar juga dengan penonton yang tanpa masker. Apalagi para pemainnya. Tentu mereka berinteraksi sangat intens, tetapi kita lihat juga mereka tidak menggunakan masker. Jadi, harapan saya, cepat atau lambat Indonesia juga akan menuju normal baru. Seperti yang terjadi di negara-negara maju tersebut. Oke, kita kembali kepada topik kita yaitu jalan tol milik Astra. Apa sih hubungannya Astra yang akan kita bahas ini dengan Joe Biden atau Piala Eropa? Harus diakui bahwa negara kita belum semaju atau semakmur Amerika dan Eropa. Jadi proses vaksinasi untuk menciptakan herd immunity relatif lebih lambat dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Demikian juga masalah sanitasi, masalah kualitas hidup, penunjang, harus diakui bahwa kita memang jauh tertinggal. Tetapi belajar dari ledakan COVID-19 yang terjadi baru-baru ini di India, yang relatif cepat mereda, kemudian seolah terjadi vaksinasi secara alamiah, kita patut optimis bahwa pandemi ini akan lebih cepat teratasi. Dan inilah harapan saya. Sekali lagi ini harapan, bukan sebuah prediksi karena saya tidak berkompeten untuk memprediksi bagaimana perjalanan virus ini ke depan. Nah, tetapi saya kira harapan saya tentu sama dengan harapan Anda sekalian. Di saat PSBB atau PPKM yang membatasi pergerakan sosial masyarakat, tentu saja bisnis jalan tol juga menjadi sangat terpukul. Ini sebetulnya momen terbaik di mana kita bisa menghitung bottom line harga saham secara fundamental. Dengan asumsi dan melihat fakta kegiatan masyarakat di Amerika dan olahraga yang melibatkan penonton di Eropa bisa berjalan relatif normal, maka bisa ditarik benang merah bahwa new normal juga akan segera terjadi di negara kita Indonesia. Jika tanda-tanda perputaran ekonomi mulai berjalan, makin cepat dan makin cepat menuju kepada normal baru, otomatis bisnis jalan tol adalah yang pertama kali akan tertolong. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah pendapatan jalan tol itu bersifat cash. Jadi, pakai dan bayar. Kemudian yang kedua, pemulihan ekonomi pasti diawali oleh pemulihan pergerakan orang dan barang. Dalam hal ini, jalan tol adalah fasilitas yang ready tanpa perlu perbaikan apapun untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna. Dan yang ketiga adalah laba rugi yang sempat minus di saat pandemi akan dengan cepat berbalik menjadi positif dengan pertumbuhan yang cepat tersebut. Nah, ini adalah gambaran secara makro tentang bisnis jalan tol.
Bagaimana dengan gambaran mikro khususnya yang terjadi terkait dengan kinerja dan corporate action yang dilakukan oleh ACST? Pada laporan keuangan kuartal ketiga dan 4 tahun 2020, memang terjadi minus net income cukup dalam. Tetapi kemudian di kuartal 1 2021, minus tersebut mengecil dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu sangat dinamis, tetapi juga sehingga mudah sekali untuk cepat pulih. Nah, hal ini tidak lepas dari revenue yang sangat tergantung pada traffic penggunaan jalan tol. Nah, jika dilihat dari aset turnover, di mana sepanjang 2020 sampai sekarang ini, praktis bisnis jalan tol itu tidak normal, tetapi mampu memberikan aset turnover antara 6 sampai dengan 12%. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini sangat menggiurkan di masa depan di kondisi normal. Nah, angka ini jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata sektor consumer good. Nah, bagaimana dari sisi corporate action? Dari sisi corporate action, Astra sebagai pemegang saham pengendali cukup sigap menghadapi krisis cash flow yang terjadi pada ACST. Patut dicatat bahwa pada Agustus 2020, ACST ini juga sudah pernah melakukan right issue. Hal ini bisa dilihat dari tambahan ekuitas di laporan keuangan September 2020, di mana terjadi kenaikan ekuitas yang cukup signifikan. Jadi, apakah hal ini menunjukkan saham ini saham berisiko untuk gagal mengangkat kinerjanya melalui penambahan modal? Saya melihat justru sebaliknya, bahwa pemegang saham pengendali sangat memahami nilai pasar saham ini di masa mendatang ketika pandemi ini berlalu. Grup Astra sebagai pemegang saham pengendali melakukan private placement, artinya pemegang saham pengendali merogoh koceknya sendiri untuk mempertahankan kinerja atau nilai perusahaan di masa depan. Berapa sih target harga saham ACST? Saat analisis ini dibuat, saham ACST ada di harga 262 dengan total aset sebesar 3 triliun rupiah. Perhitungan saya, dengan melibatkan besaran private placement sebesar 1,5 triliun, saham ini berpotensi bergerak ke angka 2.600-an seiring pemulihan ekonomi, bahkan bisa berlanjut ke angka yang lebih tinggi. Apakah prediksi ini terlalu optimis? Menurut saya, cukup proporsional, mengingat beberapa faktor yang telah saya paparkan di atas. Dan tentu saja, ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 1 minggu. Tetapi setidaknya dari analisis ini kita bisa memperkirakan kapan bottom line secara fundamental itu akan terjadi. Anda memiliki perspektif berbeda dengan apa yang saya uraikan? Silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Demikian analisis saya terhadap saham ACST. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dari analisis ini, silakan like dan share. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.